Shalom Gas DNA, welcome to Gas DNA and welcome home. Selamat datang lagi di ibadah Saturday Service kita hari ini. Gimana kabar kalian selama seminggu ini? Semoga tetap baik ya. Iya betul banget, tetap sehat, tetap semangat. Apalagi juga antusias nih mau ibadah hari ini. Iya betul banget. Aku mau ingetin nih guys, buat kalian yang mau ngasih persembahan, kalian boleh banget transfer atau scan barcode yang akan ditampilkan di akhir ibadah. Yes. So pastiin kalian tuh pantengin terus nih ibadah kita sampai habis. Iya, dan satu hal lagi nih yang gak kalah penting, yaitu budaya Gas DNA kita. Ada 3B, yang pertama ada Buka Alkitab, lalu kedua, buka catatan, dan yang terakhir nih, be excited. Weh. Anak muda harus semangat ya, mau Iya, muji betul. Tuhan, mau dengerin firman Tuhan, gak boleh kalah gitu. Dan aku juga mau welcome nih, kita mau welcome teman-teman yang mungkin baru join ibadah Gas DNA hari ini pertama kali. Kalian boleh klik link yang ada di layar kalian dan diisi ya linknya gitu. Oke. Dan yang gak kalah pentingnya lagi tuh, hari ini kita bakal dilayani oleh Kak Bellatrix. Wah. Yeay, itu kakak yang sangat keren banget Wah, pasti keren ya. banget. Aku nungguin banget sih nanti. Iya, sama-sama. Jadi mungkin kita udah nggak sabar kali ya mau ikut ibadah hari Iya, ini. betul banget. Kita sama-sama persiapkan hati kita, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang telah Engkau berikan Tuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kembali Tuhan untuk kami boleh datang kepadamu. Kami hanya ingin memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin mendengarkan apa yang menjadi kerinduan-Mu melalui firman pada hari ini. Biarlah Engkau yang berkati Tuhan ibadah hari ini agar dapat berjalan lancar dari awal hingga yang akhirnya Engkau juga berkati hamba-Mu Tuhan, Kak Bella, agar dapat menyampaikan Tuhan apa yang menjadi pesan-Mu. Biarlah hadirat-Mu Tuhan dapat hadir Tuhan walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah teman-teman. God bless you. Shalom brother and sister, di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, ada sukacita, dan ada kekuatan. Yang percaya katakan amin. Bersama-sama kita memuji Tuhan, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Go. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan
buat Tuhan Yesus. Mari kita rayakan kemenangannya, kita sorakan namanya. Dia telah menang atas maut. Oh. Ku kan bangkit, berdiri, menyorakan namamu, oh Yesus Allahku. Ku bersorak, teriakan namamu yang perkasa, oh Yesus Rajaku. Dan bumi bergoncang mendengar suaramu, dan langit terkoyak kau curahkan berkat. Mari rayakan kemenangannya, yang layak terima segala hormat, pujian dan syukur. Angkat banjirmu dan bersoraklah, bak musuh dikalahkan, maut tak lagi berkuasa atas kita. Sekali lagi kita katakan di hadapan Tuhan. Ku bangkit, berdiri, menyorakan namamu, oh Yesus Allahku. Ku bersorak, teriakan namamu yang perkasa, oh Yesus Rajaku. Dan bumi bergoncang mendengar suaramu, dan langit terkoyak kau curahkan berkat.
Manalah kita. Lebih dalam lagi kami menyembah-Mu. Lebih dalam lagi kami rindukan Engkau ya Tuhan. More than anything, we love you, Jesus. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Kami rindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Katakan, one thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Deeper in love
than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yaralabasya karalaman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 a. Oh, yaralabasya karalamanamanamanamana. Haleluya Tuhan. Kami menyembah, kami angkat suara kami dan tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami angkat suara kami menyembah Engkau. We worship you, Lord. Oh, haleluya. Oh, oh, deeper in love with you. I love you, Lord, oh God, more than anything in life. Yaralabasya karalamanamanamanamanamanamana. Oh, yaralabasya karalamanamanamanamanamanamana. Oh, haleluya. Kami sembahkan, kami angkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
Gereja, apa kabarnya semuanya? Semoga semua baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada para leaders, para pemimpin yang sudah memberikanku kesempatan pada hari ini untuk bisa sharing dengan teman-teman semua. It is such a great honor. Aku juga sangat senang karena akhirnya bisa sharing dengan teman-teman, bisa bertemu dengan teman-teman meskipun secara online. Aku ingat banget nih teman-teman, dulu waktu ibadah masih dilaksanakan secara offline, teman-teman dari Gereja selalu on fire untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, mendengarkan sharing firman Tuhan, serta sharing satu sama lain gitu. Semoga pandemi ini bisa segera usai supaya kita bisa segera bertemu secara langsung ya. Anyway, bagi yang belum atau baru pertama kali ketemu atau melihat aku, perkenalkan, nama aku Bellatrix, biasa dipanggil Bella atau Bebel, and I am so proud to be a part of this community. Jadi sebelum aku masuk ke sharing hari ini, boleh teman-teman diramaikan dulu kolom komentarnya, boleh kasih yes, haleluya, kasih emot fire, kasih emot hati buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Yeay. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke sharing hari ini, yuk sama-sama kita siapkan hati kita dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami semua pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul meskipun secara daring Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan, hati kami seperti tanah yang subur Tuhan, yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, siap menanam di dalam hati kami Tuhan, dan siap dilaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan, Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang hamba sampaikan bisa sesuai dengan kehendak-Mu hari-hari ini Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih yang percaya, sama-sama katakan amin. Yeay. Oke. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, tema bulan ini adalah Finding Rest. Aku coba review sedikit ya. Jadi seperti yang kita ketahui, ada banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Namun kita tidak boleh lupa sama yang namanya beristirahat di hadiratnya Tuhan, karena hal itu sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita dan juga untuk hubungan kita dengan Tuhan gitu. Tapi hari ini aku mau ajak teman-teman untuk melihat sisi lain dari Finding Rest yang bakalan asik dan seru banget. Jadi judul pada hari ini adalah A Chance to Pause, kesempatan untuk beristirahat sejenak. Teman-teman, kita tahu banget bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita banyak hal, salah satunya adalah kesempatan gitu. Kesempatan untuk mencari Tuhan dan untuk bisa diam di dalam hadiratnya Tuhan. Teman-teman juga pasti tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita yang semula nggak layak buat bisa masuk ke dalam hadiratnya Tuhan, kini dilayakkan. Tapi kita sebagai manusia juga diberikan yang namanya free will atau kehendak bebas untuk memilih itu. Dikatakan di Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau memakai kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk datang dan beristirahat di dalam hadiratnya? Aku yakin setiap dari kita pasti mau gitu. Bahkan dikatakan di Mazmur 84 ayat 10a, di situ teman-teman bisa baca, tertulis bahwa sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Tapi sayangnya terkadang ada begitu banyak hal yang membuat kita seolah gak bisa masuk ke dalam hadiratnya Tuhan, gak bisa beristirahat di dalam hadiratnya Tuhan gitu. Jadi penting sekali bagi kita untuk bisa mengetahui dan menyadari apa saja sih yang membuat kita gak bisa masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Di sini aku mau kasih 3 poin penyebab kita gak bisa masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Oke, yang pertama, karena kita nggak merasa layak, karena kita merasa nggak layak. Aku yakin setiap dari kita pasti pernah melakukan yang namanya dosa gitu, apapun itu.
Tapi jangan lupa, sebagai anak-anak Tuhan, jatuh ke dalam dosa adalah bagian dari proses pendewasaan rohani. Ingat ya, jatuh dalam dosa, bukan hidup dalam dosa. Nah, seringkali iblis itu mengintimidasi kita. Iblis suka banget potong-potong kalimat firman Tuhan gitu. Contoh ya, iblis bilang kita nggak layak, tapi firman Tuhan bilang justru karena kita nggak layak, makanya kita dilayakkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita bisa, yang awalnya nggak bisa ketemu Tuhan, nggak bisa masuk dalam hadirnya, kini bisa gitu. Jadi jangan sampai kita kemakan sama intimidasi-intimidasi yang seperti ini, yang membuat kita berdosa, tapi ya udah berdosa aja, nggak mau bertobat, diam di situ aja. Kayak ya udahlah, gue berdosa, dah gitu aja, gue diam aja gitu, nggak mau bertobat, nggak mau cari Tuhan. Ya udah gitu. Kalau seperti itu ya kita nggak akan bisa masuk dalam hadiratnya Tuhan. Yuk teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk buka di Wahyu 2 ayat 5. Yang sudah ketemu ayatnya boleh komen di kolom chat gitu. Dulu kan kalau ibadah offline, kita kan pasti kayak ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Tapi sekarang udahlah lewat kolom chat aja. Oke. Pasti semuanya udah ketemu ya. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ayat ini udah jelas banget gitu. Yuk sama-sama teman-teman, kita miliki respon hati yang baik, hati yang benar, bertobat dan jangan sembunyi supaya kita bisa masuk ke dalam hadiratnya. Yang kedua, kita suka salah fokus sama masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita. Aku percaya ya, setiap dari kita pasti pernah mengalami yang namanya masalah gitu. Dan kadang masalah tuh datang bertubi-tubi. Masih ada satu masalah, datang lagi dua. Aduh, ini kapan selesainya gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini, masalah-masalah seperti ini yang akhirnya membuat kita hanya fokus sama masalah-masalah yang kita miliki, hanya ngelihat masalahnya tok gitu. Kita jadi lupa bahwa Tuhan kita jauh lebih besar daripada setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Yuk teman-teman, kita buka di Mazmur 34 ayat 6. Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 34 ayat 6. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Oke, teman-teman, dengarkanlah hal ini baik-baik. Tuhan mengizinkan masalah terjadi dan terus berada dalam kehidupan kita, menjadi duri dalam daging bagi kita, supaya kita terus ingat bahwa sampai kapanpun kita akan terus membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi yuk teman-teman, aku mau ajak semuanya untuk fokus sama Tuhannya, jangan sama masalahnya aja. Yang ketiga, kita seringkali berusaha untuk mengontrol kehidupan kita. Seringkali ketika kita diperhadapkan dengan masalah, pasti kita akan cenderung untuk berusaha sendiri, berusaha mencari solusinya sendiri gitu. Ya, sebenarnya sih niat kita untuk berusaha menyelesaikan masalah tersebut itu nggak salah gitu. Tapi menjadi salah ketika fondasi dan caranya salah gitu. Ingat ya guys, how-nya sama pentingnya dengan what-nya gitu. Caranya sama pentingnya dengan apanya. Yuk sama-sama kita baca di Yeremia 17 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Ayat 5, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yes, benar banget. Teman-teman, sampai kapanpun kita nggak akan bisa menghadapi masalah-masalah yang ada di hidup kita kalau kita menjalani semuanya itu sendiri.
Karena semua masalah-masalah yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita, itu dirancang untuk dijalankan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau teman-teman ingat beberapa bulan yang lalu, tema bulanannya adalah let go gitu. Dan Ko Andreas Clements ngomong gini, you don't always have the power to control, but you always have the power to surrender. Jadi yuk sama-sama kita belajar untuk berserah dan bukan pasrah. Karena kita tahu, bukan kita yang in control, tapi Tuhan kita yang in control. Oke? Ya, jadi itu 3 poin atau itu penyebab yang membuat kita nggak bisa masuk dan beristirahat di dalam hadirnya Tuhan. Nah, katakan sekarang kita memutuskan, kita mengambil kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk beristirahat atau untuk find rest di dalam hadiratnya. Kira-kira apa aja sih yang poin penting atau apa aja sih yang bisa kita alami, kita dapatkan ketika kita memutuskan untuk finding rest, untuk beristirahat di dalam hadiratnya Tuhan. Jadi di sini aku mau kasih 3 poin lagi tentang hal ini. Oke, poin yang pertama. Ketika kita rest di dalam hadirnya Tuhan, kita bisa lebih menghargai semua pemberian Tuhan. Jadi teman-teman, belakangan ini aku pribadi sedang banyak Tuhan ajarkan mengenai menghargai itu. Menghargai orang-orang di sekitar aku, menghargai komunitasku, menghargai kesempatan yang Tuhan beri, dan masih banyak lagi gitu. Nah, kadang ketika kita membiarkan diri kita dipusingin atau disibukkan dengan segala ricuhnya masalah-masalah dalam kehidupan kita, kita jadi lupa untuk menghargai apa yang sudah Tuhan beri. Mungkin teman-teman pernah dengar ya gitu, kelemahan anak muda adalah kurang bersyukur gitu. Sama sih, kelemahan anak muda juga kurang menghargai. Kita jadi lupa gitu apa yang sudah Tuhan beri, padahal Tuhan tuh baik banget loh dalam kehidupan kita. Teman-teman mungkin nanti abis ini bisa baca di Matius 25 ayat 14-30 gitu. Di situ ada perumpamaan tentang talenta. Hamba yang hanya diberikan 1 talenta itu tidak menghargai apa yang sudah Tuhannya beri. Dia malah mengumpulnya, terus ya udah, dia ngeluh, dia nggak pakai gitu. Coba aja kalau dia bisa lihat itu dari sisi pandang yang lain, dia bisa menghargai pemberian Tuhannya itu, pasti bisa dia pakai dengan maksimal. Nah, sama gitu. Kalau atau ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita pasti bisa melihat dari sisinya Tuhan. Akhirnya kita bisa menghargai semua yang Tuhan kasih, baik berkat maupun masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Jangan sampai Tuhan ambil dulu apa yang ada dalam kehidupan kita, baru kita nyesel dan kita, oh iya ya, coba kalau gue menghargai waktu itu, coba kalau gue ngeh waktu itu. Jangan sampai itu. Jadi yuk sama-sama kita find rest di dalam hadiratnya, supaya bisa lihat dari kacamatanya Tuhan, dan bisa menghargai semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, ketika kita rest di dalam hadiratnya Tuhan, kita akan lebih peka sama apa yang Tuhan mau. Sebelum aku jelasin, yuk sama-sama kita baca di Yohanes 10 ayat 3-5. Udah ketemu ya? Ayat yang ketiga. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka berjalan mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak akan mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mengenal mereka. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan di sini harus peka sama apa yang Tuhan mau. Kita harus kenal sama suaranya Tuhan. Kita kadang ketika terlalu banyak masalah, kita jadi nggak sadar gitu kalau Tuhan tuh sebenarnya lagi ingin banyak berbicara sama kita. Contoh gitu, kita doa, kita minta solusi buat masalah-masalah kita. Bisa aja Tuhan tuh sebenarnya udah kasih tahu, ini loh solusinya, ini loh yang aku mau kamu lakukan nak gitu. Tapi kadang karena kita terlalu sibuk
sama masalah-masalah yang kita punya, kita fokusnya nggak ke situ, kita nggak cari hadiratnya Tuhan, kita nggak mau dengar, nggak mau duduk diam di dalam hadiratnya, kita jadi nggak dengar apa yang Tuhan mau gitu. Nanti ketika kita semakin jatuh dalam masalah atau bagaimana, nanti malah kita menyalahkan Tuhan. Padahal dari awal Tuhan udah bilang ini loh, nah ini gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kita hanya bisa dengar suara Tuhan ketika kita banyak duduk di dalam hadiratnya. Poin yang ketiga, kita jadi tenang dan sabar. Nah, untuk memiliki hati yang peka, kita butuh damai sejahteranya Tuhan. Ketika kita memiliki damai sejahteranya Tuhan, ketenangan hati, kesabaran, kita bisa belajar untuk lebih menyerahkan semuanya, lebih menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan balik lagi, semua ini bisa kita temui ketika kita find rest in the presence of God gitu. Teman-teman, mari kita baca sama-sama di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yes, aku rasa ayat ini udah jelas banget ya. Teman-teman juga mungkin nanti bisa baca di Ulangan 31 ayat 8 yang kurang lebih menjelaskan supaya kita bisa belajar berserah juga sama Tuhan. Teman-teman, aku mau cerita pengalamanku sedikit gitu. Beberapa bulan yang lalu, waktu lagi pusing-pusingnya mikirin, aduh mau kuliah di mana ya, kok nggak keterima, kok susah banget gitu. Ada satu waktu aku ngerasa kayak, wah kayaknya aku tuh harus doa gitu. Dalam artian waktu itu karena sibuk sama usaha-usahanya gitu, akhirnya jadi lupa buat doa. Dan waktu aku berdoa, aku waktu itu bawa pujian dulu, bawa penyembahan dulu, baca Alkitab, lalu doa gitu. Setelah aku doa, aku kasih jarak dikit gitu. Karena ingat, doa itu dialog bukan monolog gitu. Jadi ada waktunya kita buat ngomong, ada waktunya kita coba belajar mau dengerin apa yang Tuhan mau. Dan waktu itu jelas banget, berkali-kali selama kurang lebih 1-2 bulan, itu aku dapetin rema yang sama, yaitu tenang dan sabar, tenang dan sabar, tenang dan sabar. Dan ternyata benar gitu, setelah aku coba ikutin apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan, yaitu tenang dan sabar, Tuhan sediakan yang terbaik. Jadi teman-teman, yuk sama-sama kita datang ke hadiratnya Tuhan, supaya kita bisa miliki damai sejahteranya, kita bisa miliki ketenangan hati, kesabaran, supaya kita bisa tahu nih apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi teman-teman, kurang lebih sharing hari ini seperti itu ya. Tapi sebagai penutup, aku mau kasih 2 ayat ke teman-teman. Teman-teman bisa baca di Lukas 16 ayat 24-25 yang berbunyi demikian. Ayat yang ke-24, lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ayat yang ke-25, tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa sesungguhnya engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Teman-teman, maksud ayatnya tuh begini. Selama kehidupan kita, selama hidup kita, Tuhan tuh sebenarnya udah ngasih begitu banyak kesempatan. Termasuk kesempatan untuk bisa datang ke hadiratnya dan beristirahat di hadiratnya. Tapi akan datang saatnya kita udah gak bisa memiliki atau mengambil kesempatan itu. Jadi yuk sama-sama, kita udah tahu nih betapa pentingnya beristirahat, datang ke dalam hadiratnya Tuhan. Yuk sama-sama sebelum waktunya atau sebelum kesempatannya udah gak ada, kita gunakan kesempatan yang masih kita miliki untuk beristirahat di hadiratnya Tuhan. Semoga sharing firman Tuhan pada hari ini bisa kita renungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Yuk semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami sadar betapa pentingnya beristirahat di dalam hadirat-Mu, betapa pentingnya Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan. Selagi kami masih hidup, selagi Tuhan masih memberikan kami kesempatan, biarlah Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah kesusahan kami, di tengah-tengah masalah-masalah yang ada dalam hidup kami tetap ingat untuk datang ke hadiratnya Tuhan, untuk beristirahat,
untuk bisa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Kau mengasihi kami juga mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah semakin hari kami bisa semakin serupa dengan-Mu, kami bisa semakin peka lagi, semakin tenang lagi, semakin sabar lagi Tuhan, dan bisa menjalankan semua yang ada dalam kehidupan kami yang Kau izinkan terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Haleluya, amin. Sekian sharing hari ini. Semoga semuanya tetap sehat-sehat saja, tetap baik-baik aja. Jangan lupa untuk jaga prokes. Dan sampai jumpa di sharing selanjutnya. Bye-bye. God bless you.